Salam, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan. Sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan Embun Sabda ini. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah memberikan like-nya, terima kasih sudah memberikan komentar-komentar yang membangun, dan juga terima kasih sudah men-sharekan permenungan-permenungan ini. Harapan saya, permenungan yang saya sharekan, bagikan dengan ibu bapa, saudara dan saudariku sekalian, membantu pertumbuhan iman kita masing-masing, saya dan Anda, pertumbuhan iman kita pada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan semakin mengenal Dia lewat sabdanya. Saudara dan saudariku seiman, hari ini tanggal 17 Oktober, saya ajak kita untuk merenungkan soal mengakui Tuhan kapan dan di mana saja. Itu berarti tetap setia pada iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan itu, dengan mengakui Dia, dengan setia pada iman kita, kita juga mau mengatakan bahwa kita percaya pada penyelenggaranya. Dia akan selalu menemani kita, menyertai kita, terutama dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini, kita akan dengar Tuhan Yesus mengajar dan sekaligus meneguhkan para muridnya. Dia mau meminta mereka untuk tetap teguh dalam iman mereka pada Dia. Dia minta mereka untuk selalu setia pada iman mereka itu, selalu mengakui Tuhan kapan dan di mana saja, tidak perlu cemas dan takut. Ya, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus kenal para muridnya. Dia tahu mereka akan diliputi rasa khawatir dan kecemasan yang mendalam, terutama ketika mereka dipersulit, ketika mereka ada dalam situasi sulit, karena iman mereka akan Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus tidak begitu dicintai oleh orang-orang yang mempunyai posisi, tidak begitu dicintai oleh para pemuka agama saat itu. Dan karena itu Yesus tahu bahwa para muridnya pasti akan mengalami kecemasan, kekhawatiran karena hal itu. Dan untuk itulah Yesus minta mereka untuk tetap setia, untuk tetap mengakui iman mereka itu, agar kiranya mereka boleh tetap berjalan sebagai murid-muridnya. Dan satu hal yang penting juga, bahwa Yesus katakan kepada mereka soal penyertaan Allah akan selalu bersama mereka. Soal Roh Kudus yang akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Akan memberikan apa yang harus mereka ucapkan. Tuhan bersama mereka. Tuhan yang mereka berjalan bersama dengan Dia akan mengirimkan Roh-Nya untuk menemani perjalanan hidup mereka sebagai murid-murid Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, demikian pun halnya dengan kita, murid-murid Yesus zaman now, zaman sekarang. Kita juga, Yesus minta dari kita supaya kita tetap setia pada iman kita. Kita tetap mengakui Dia kapan dan di mana saja. Dan kita tidak takut untuk itu, tidak perlu cemas akan mengalami hal-hal yang sulit. Karena apa? Karena Dia lewat Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai kita, menemani kita. Saudara dan saudariku seiman, saya ingat satu pengalaman dulu ketika saya berpraktek di Jakarta, waktu saya masih novis, dan saya tinggal di satu pemukiman orang miskin, di pemukiman dekat dengan sungai, dan kemudian di pemukiman itu juga adalah pemukiman saudara-saudara yang beragama Muslim. Kemudian mereka lihat ada gambar tato di tangan saya, dan mereka katakan begini, abang ini
orang Kristen ya. Saya katakan ya, saya orang Kristen. Walaupun sebenarnya jujur harus saya katakan saat itu saya sedikit mengalami kekhawatiran, kecemasan. Kekhawatiran, kecemasan mungkin diperlakukan dengan tidak baik, bahkan mungkin bisa dibunuh. Ada ketakutan seperti itu. Tapi kemudian mereka hanya manggut-manggut dan kami teruskan persahabatan kami, percakapan kami saat itu, dan tidak ada apa-apa. Saudara dan saudariku, demikian juga dengan pengalaman-pengalaman berikutnya. Ketika saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, ada ketakutan, ada kecemasan. Tapi puji Tuhan, saya tetap mengakui iman saya itu. Dan saya aman-aman saja. Dan saya percaya itu karena penyelenggaran, penyertaan dari Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku, kalau kita bertanya sekarang, ada begitu banyak orang yang meninggalkan iman kita. Dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena yang bersangkutan hemat saya tidak mengenal siapa Tuhan yang dia imani. Dan saya yakin juga, ini adalah keyakinan saya. Karena ketidaktahuannya, ketidakkenalannya akan Tuhan yang membuat akhirnya meninggalkan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, kita sudah kenal Tuhan, kita percaya Dia, kita beriman pada Dia. Mari kita terus tingkatkan kesadaran kita untuk mengenal Dia, mengimani Dia, agar kita terus mengakui Tuhan kita itu kapan dan di mana saja. Kita tidak meninggalkan Dia, kita setia pada Dia. Dan dalam kesetiaan kita itu, tentunya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama kita. Roh-Nya yang kudus akan selalu menemani kita, membantu kita di saat-saat yang sulit, membantu kita di kapan saja kita membutuhkan. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Terima kasih untuk iman yang sudah Kau tanamkan dalam diri kami. Bantulah kami terus setia dalam iman kami ini, dan bantulah kami agar kami terus mengakui kebesaran dan keagungan-Mu, kapan dan di mana saja dalam perjalanan hidup kami sebagai murid-murid Putra-Mu. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami. Amin. Saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayangi. Dan usaha kita untuk selalu setia mengikuti Tuhan. Dan dengan doa Santo Ignatius dari Antioquia yang kita rayakan hari ini, kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.